siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai cara melakukan transfusi darah pada pasien. Untuk persiapan alat dan bahannya, yang pertama kita siapkan standar infus. Yang kedua, kita siapkan peralatan untuk melakukan pemasangan IV kateter apabila pasien belum terpasang akses vena. Yang ketiga, kita siapkan blood set ataupun infus set sesuai dengan darah yang akan kita masukkan pada pasien. Setelah itu, kita juga siapkan monitor vital sign dan juga termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien. Ada obat-obatan yang harus kita sediakan untuk premedikasi sesuai dengan instruksi dokter. Misalnya dengan pemberian diuretik ataupun antihistamin. Persiapan berikutnya adalah persiapan pasien. Jelaskan kepada pasien atau keluarga tentang tindakan yang akan kita lakukan. Tujuannya apa dan resikonya apa. Setelah itu, kita siapkan juga lingkungan sekitar pasien, misalnya dengan menutup gorden dan pastikan pencahayaan di ruangan itu cukup memadai agar kita bisa memantau apabila terjadi gangguan reaksi dari transfusi darah. Pelaksanaan transfusi darah. Pertama, lakukan identifikasi pasien. Pastikan benar pasien dan benar tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua, jelaskan kepada pasien tujuan dari pelaksanaan transfusi darah. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tanda vital awal meliputi tekanan darah, nadi, suhu badan, dan juga pernafasan. Setelah kita melakukan pengukuran tanda vital awal sebelum transfusi darah, selanjutnya kita lakukan pemasangan IV kateter apabila pada pasien belum terpasang akses vena. Pilih pembuluh darah yang paling besar yang bisa dipasang. Kita sambungkan blood set ataupun infus set dengan reset 100 cc atau 500 cc sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita sambungkan pada IV kateter pasien. Lakukan priming selama 15 menit sesuai dengan tetesan infus yang dibutuhkan pasien. Sebelum kita melakukan transfusi darah pada pasien, jangan lupa untuk selalu melakukan double cross check mengenai kantong darah yang akan kita berikan. Selalu periksa kesesuaian nama kantong darah sesuai dengan label yang ada dan juga golongan darah pasien. Setelah kita lakukan double cross check, pastikan darah sudah siap dimasukkan. Darah harus dalam kondisi dalam suhu ruangan. Apabila tidak memungkinkan, kita bisa lakukan transfusi darah dengan pemasang blood warmer atau penghangat darah. Ganti peset dengan darah, setelah itu sambungkan dengan blood warmer agar darah yang dimasukkan sudah hangat. Lakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien dan juga observasi adanya reaksi transfusi darah pada pasien selama 15 menit pada 1 jam pertama dan selanjutnya setiap 1 jam pada 1-3 jam berikutnya atau sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan kondisi pasien. Setelah itu kita bereskan atau kita rapikan semua peralatan yang sudah kita pakai, lalu kita lanjutkan dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasikan mengenai pemasangan IV kateter meliputi nama dan tanggal pemasangan. Setelah itu mengenai kantong darah, nomor bagnya, golongan darah dan resusnya, serta expired date-nya. Lakukan pemeriksaan tanda vital pasien dan juga monitor adanya reaksi transfusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.